Bisnis startup identik dengan teknologi, web, dan internet. Di Indonesia, banyak sekali startup dengan berbagai macam keunggulan dari mulai inovasi hingga kreativitas. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 1.500 startup lokal yang ada di Indonesia. Salah satu subsektor yang menjanjikan adalah game development. Menurut penelitian dari Lembaga Riset Industri Game Global Newzoo pada tahun 2017 menyebutkan bahwa pasar game Indonesia memiliki sekitar 43,7 gamers dan berpotensi menghasilkan penghasilan hingga 880 juta US dollar atau sekitar 11,9 triliun rupiah. Potensi ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-16 dalam daftar industri game terbesar di dunia. Lalu, bagaimanakah dengan game development di Indonesia? Potensi industri game di Indonesia kian berkembang. Game-game lokal buatan anak bangsa tak kalah kualitasnya, bahkan mampu bersaing hingga ke kancah internasional. Contohnya, game Trade-out, besutan dari Digital Happiness. Bahkan, game ini sampai dimainkan oleh PewDiePie, salah satu gamers dunia. Kalian tahu nggak sih? Ada sederet development game lain yang juga menghasilkan game dengan genre yang menarik. Salah satunya adalah Maulidan Games. Maulidan Games adalah salah satu development game asal Surabaya yang memproduksi game digital berbasis web maupun perangkat mobile. Ini adalah beberapa game yang telah diproduksi oleh Maulidan Games. Wow, sungguh sangat luar biasa bukan? Nah, untuk mengetahui lebih lengkap seperti apa sih Maulidan Games itu, berikut wawancara kami dengan pihak Maulidan Games. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Dani Abdan di sini. Nah, hari ini Abdan lagi di Maulidan Games. Nah, di samping Abdan ini sekarang ada Mas Hildi. Mas Hildi ini adalah PR sekaligus B2B dari Maulidan Games. Halo Mas Hildi, selamat siang. Apa kabar Mas Hildi? Baik-baik. Oke, di sini jadi Abdan mau bercerita sedikit, mau menanyakan sedikit tentang sebenarnya apa sih Mas Hildi Maulidan Games itu? Boleh tolong dijelaskan sedikit? Oke, Maulidan Games ya. Ini deskripsinya aja ya. Maulidan Games ini adalah sebuah studio game ya, yang dari Surabaya yang telah berdiri semenjak tahun 2010. Dulu foundernya itu masih kuliah semester 3. Ini mendirikan studio game untuk tertarik dengan bisnis game saat itu. Saat itu kita fokusnya pada market flash. Market flash ini market game web. Nah, kali ini kita fokusnya di game PC. Oke, kemudian latar belakang terbentuknya dari Maulidan Games ini sendiri seperti apa, Mas? Suatu ketika datang kuliah kamu dari sebuah studio game di Surabaya. Nah, dari situ menginspirasi founder yang kebetulan Mas Maulidan juga namanya. Ini terinspirasi untuk ternyata bisa jadi game, bisa dapat duit ya dengan bikin game. Nah, dari situ mulailah fokus mengembangkan diri kembali di dunia IT, mulai suka untuk mengembangkan gamenya gitu. Untuk visi misinya nih Mas, Maulidan Games sendiri itu visi misinya apa? Kita ingin menjadi developer yang tetap sehat, tapi tetap handal secara game juga handal, secara eksekusi juga cepat. Handal ini lebih pada game yang bagus, kualitasnya game bagus. Terus kalaupun ada pesanan game kita juga masih bisa namanya itu clean, bersih, arsitekturnya bersih kalau di dunia programmer. Kendala dalam pembuatan games gitu, biasanya apa sih kendalanya? Kendala, paling banyak itu kendala adalah memang games itu pada umumnya adalah kalau kita bicara tentang apps ya, apps itu kan bikin fungsional ya. Fungsional itu maksudnya kita bikin fungsinya, terus kalau udah berjalan itu sangat baik, sudah oke ya kan. Ya. Nah, kalau games fungsinya udah jalan dulu,
harus fun juga. Funnya ini juga diperhitungkan. Fun ini faktor yang begitu abstrak ya. Fun itu entah dari fiturnya, entah dari warnanya, entah dari karakternya, entah dari storynya, entah dari mekaniknya, entah dari gameplaynya, entah dari itu banyak hal di situ yang harus dipertimbangkan. Dan games sendiri ini games yang paling banyak diminati yang bagian apa mas? Yang game apa gitu misalnya? Yang paling banyak penggunanya gitu misalnya? Untuk kami, untuk saat ini ya paling banyak penggunanya sih yang terbaru ini. Berarti ini yang paling baru? Paling baru ini tahun berapa? Ini 2019 tahun kemarin. Pembuatan satu game itu memerlukan waktu berapa lama mas? Tergantung gamenya seperti apa. Kalau ini misalnya? Kalau ini mau setahun nih. Wah setahun guys. Ini sudah setahun jalan terus masih ada produknya. Kalau game yang casual terus game edukasi yang kami buat ya, biasanya sebulan satu. Sebulan satu. Tapi kami pernah bikin seminggu 3 itu pernah. Wah. Kalau memang mau berani bayar banyak mahal ya. Ikut saran-saran dari masyarakat gitu atau gimana mas? Untuk ide-idenya? Oh, ya kita pertama ide itu brainstorming saja. Kita lakukan brainstorming untuk yang ini ya. Kalau cerita yang ini brainstorming, baru ketika bikin demo kita tes ke orang-orang, ke gamer. Ke gamer kita tes. Nah itu kita tes terus kita dapat masukan, bisa tambah fitur lagi, bisa dipertimbangkan. Nah kalau yang B2B sesuai klien pengen pesan apa kita buatkan kayak gitu. Oke, berarti pemain juga ikut berkontribusi untuk menjadikan gamenya lebih bagus lah ya. Khusus untuk yang B2C ya, produk B2C ya. Proses pendistribusian gamesnya nih mas, setelah game selesai dibuat nih, website apa yang digunakan sebagai media pendistribusian? Nah itu yang kalau dibilang PC Steam ya, Steam, namanya Steam. Kalau websitenya store.steampower.com itu adalah store.steampower.com. Jadi ya kalau di Google cari aja Steam gitu ya, STEAM gitu nanti muncul itu market game terbesar di Indonesia, di dunia. Oke, kenapa memilih Steam untuk menjadi publish gamesnya? Ya itu yang paling besar. Oh, banyak itunya. Besar. Terus ini kan kita skala indie game ini kalau di Steam peluangnya besar juga itu untuk mendapatkan perolehan yang besar ya. Kemudian bagaimana pemasaran dari Maulidan Games sendiri untuk menjangkau masyarakat? Lewat media sosial kah atau lewat ads mungkin atau? Kita ada di Twitter. Kalau gamernya kami ini rata-rata di Twitter. Terus kita juga kumpulin orang-orang di Discord. Kalau Discord itu adalah chatting gamers, tempat chattingnya gamers ya. Di Instagram ada. Instagramnya apa? Akunnya mas? Instagramnya @maulidangames. @maulidangames ya guys. 10 tahun Maulidan Games berdiri. Hal-hal apa aja yang udah dicapai dari Maulidan Games sendiri? Kita itu dari Kominfo. Kemenristek atau Kominfo gitu ya, jangan lupa. Itu juga kami pernah ambil juara di situ. Kita juga pernah runner up di kompetisinya Dinet dan Facebook. Kita juga pernah dapat investasi dari Indigo Telkom. Kayak gitu. Nah itu kita beberapa prestasi ya, yang lokal. Kalau internasional dulu game kita itu dimainin jutaan orang aja sih, itu sudah keren banget sih itu. Kita masuk ke platform ini juga, platform game edukasi terbesar di Amerika ada kita. Itu game, nama platformnya Legends of Learning. Legendsoflearning.com. Di situ bisa saja game yang kami juga bikin game edukasi khusus SD SMP gitu. Tapi itu salah satu yang terbesar di Amerika. Nah guys, terima kasih karena udah nonton video kami. Terima kasih juga buat Mas Hildi yang sorry banget nih kita ganggu waktunya siang-siang kayak gini. Terima kasih untuk semua yang telah menonton video kami. Saya Dani Abdan, kemudian Maulana Fadia, Rizky Khairul mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.